Baik, pada kesempatan ini kegiatan saya adalah dalam rangka ingin menganalisis soal ya. Nah, di sini soal-soal yang diberikan pada siswa yang sudah dikoreksi tentu harus dianalisis gitu ya. Nah, ini sudah ada nilainya yang di tiap-tiap soal. Jadi tugas kita seperti itu. Tujuannya apa? Di samping itu mencari mengetahui nilai siswa dapat berapa, juga dalam untuk menganalisis soal ini benar atau tidak, atau bagus atau kurang. Nah, itu adalah tujuan analisis. Jadi semua guru akan paham seperti itu ya. Nah, selain itu bahwa untuk mengetahui keabsahan dari soal itu sendiri, kredibilitasnya, validitasnya, dan sebagainya, karena zaman sekarang itu sudah canggih, segalanya sudah ada aplikasinya, tinggal masukkan aja. Jadi di sana dalam aplikasi itu sudah ada nomor soal, nama siswa, soal nilai maksimal, nilai terrendah dan sebagainya. Misalnya tinggal masukkan aja tiap soal. Nah, kalau sudah seperti itu, dengan nanti akan hasilnya akan ketemu. Nah, misalnya soal nomor 1 itu apakah soal itu bagus? Nah, bagusnya itu ukurannya adalah sedang dan sebagainya. Tingkat kesukarannya terlalu sulit, terlalu mudah dan sebagainya. Sebab meskipun soal itu sukar, itu belum tentu soal itu buruk ya. Bisa saja bagus. Sebab di sana akan ada membedakan siswa yang terbaik dengan yang nilainya kurang. Itu tujuan dari analisis seperti itu. Nah, biasanya kalau dalam aplikasi itu kalau siswanya sedikit itu langsung 50%. Tapi kalau siswanya banyak tidak mungkin 50%, 50%. Tapi biasanya itu adalah 30%. Yang nilainya atas dan 30% nilainya bawah. Nah, dari situ yang mewakili gitu ya. Nah, dalam analisis seperti itu. Nah, tujuan dari analisis tadi adalah untuk mengetahui bagus atau tidaknya soal nanti akan dipakai terus atau tidak, atau dibuang atau direvisi. Itu tujuannya. Nah, sehingga kalau dalam membuat soal itu kalau yang bagus kita pertahankan dan akan dikumpulkan dalam bank soal. Yang buruk pun itu jangan dibuang dulu. Nanti sana akan ada hasilnya tuh apakah harus direvisi atau dibuang itu ya. Kalau yang kurang bagus soalnya. Kalau direvisi, revisi. Apakah itu redaksinya atau bagaimana? Biasanya redaksinya kalau tidak komunikatif dengan soal itu sendiri kadang siswa juga kesulitan. Nah, jadi sulitnya soal itu bukan berarti siswa tidak bisa mengerjakan kemampuannya kurang, tapi bisa saja karena tidak komunikatif antara soal dengan yang diharapkan dari soal itu. Nah itu ya, jadi perlu direvisi kadang-kadang soal itu. Nah sehingga dengan demikian, dengan analisis ini yang kita buat, kita diharapkan bisa membuat soal dengan sebaik mungkin, gitu ya. Jadi banyak hal. Jadi dari analisis dari aplikasi ini kita akan masuk. Nah oleh karena itu kita biasakanlah yaitu menganalisis dari soal-soal yang telah diberikan pada siswa, ya. Nah, tujuannya itu adalah kalau soal bagus kita pakai, sukarnya di mana dan sebagainya. Yang terlalu buruk juga dilihat lagi direvisi atau tidak atau dibuang sama sekali, gitu ya. Nah, jadi sebanyak ini kita akan masukkan semua dalam aplikasi gitu ya, dalam aplikasi yang sudah ada kita buat. Nah ini karena di siswa saya itu banyak ya, perlahan lah. Yang penting ada kegiatan. Udah ya. Oke, baik. Nah itu tadi adalah tujuan kita menganalisis ya, analisis soal dari yang kita berikan pada siswa. Nanti kalau sudah soal itu bagus kita buat, akan kita masukkan dalam soal, nanti akan digunakan terus menerus gitu ya dan sebagainya. Kalau kurang bagus kita revisi dan sebagainya. Nah itu tujuan dari analisis. Nah, itulah kegiatan saya pada hari ini. Kalau kemarin kegiatan adalah memeriksa buat jawaban siswa, sekarang kegiatannya adalah analisis. Itulah yang harus kita lakukan. Gimana lagi ya? Nah, tenang saja. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak dan Ibu dan semua yang menonton ini adalah tahu kegiatan kita sehari. Oke, terima kasih.